Halo di Social TV, kembali lagi sama gue Dimas. Dan mungkin udah lama banget kita gak ketemu ya, karena terus terang gue baru aja sembuh dari penyakit yang selama ini menghantui dunia. Yaitu ya, kalian tahu sendirilah, gue malas menyebutkannya. Nah, kebetulan pada saat gue sakit, gue ngutak-ngatik satu handphone yang ngebuat gue mungkin jadi nggak kerasa ya sakitnya ya. Nah, smartphone yang satu ini emang khusus dibuat buat untuk bermain game. Apa itu? Yaitu adalah Asus ROG Phone 5 ya. Jadi udah sampai yang kelima ya. Jadi sebetulnya ini bukan yang kelima sih, ini adalah yang keempat ya. Yang pertama nggak masuk Indonesia, yang kedua sekitar 2 tahun lalu, yang ketiga tahun lalu, yang keempat nggak ada. Mungkin karena yang 4 itu menurut kepercayaan di Taiwan angka sial mungkin ya. Nah jadi munculnya ini sekarang yang kelima. Nah kita buka dulu nih. Udah gue buka sih sebetulnya sih. Nah satu hal lagi sebelum kita terus, yang gue suka adalah boxnya ini interaktif. Nah, nanti kalau misalkan kita sedang mengaktifkan pertama kali, kita akan dikasih sebuah game juga gitu. Jadi game ini ada AR-nya. Nah, memang harus dilihat sendiri sih, memang sih agak susah untuk diutarakan ya. Fun, cuman supaya nggak terlalu lama, gue skip sih gamenya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, desainnya sekarang udah bintik-bintik kayak Zephyrus G14 ya. Gue nggak tahu, gue lupa namanya apa. Cuman yang pasti ini menurut gue cukup membuat orang-orang kalau ngelihat gue lagi ada ini nih, lagi ada panggilan, cukup ngiri sih orang pasti ya. Karena ini emang keren banget sih. Oke, pertama kita ngomongin dulu masalah desain deh ya. Ini gue buka dulu nih. Nah, ini case-nya masih kayak begini nih. Nah, di case ini memang nggak akan ngebuat penggunanya melindungi dia kalau misalkan jatuh ya. Cuman gue sangat suka pada saat handphone ini panas dan menggunakan case-nya ini untuk bermain game tuh bikin gue jadi lebih nyaman daripada gue pakai ini. Karena kalau misalkan gue main Genshin tuh panas banget. Yang pertama kali adalah layarnya. Layarnya itu udah menggunakan Samsung E4 AMOLED. Jadi itu kalau nggak salah AMOLED keluaran Samsung yang paling baru ya. Lalu ini berat juga sih ya. Kalau nggak salah ini beratnya sekitar 238. Dia lebih enteng 2 gram daripada Asus ROG Phone 3. Seperti biasa di sebelah kanannya ada tombol ini ya, tombol volume dan tombol power. Cuman bagusnya nih tombol power ini sekarang ada merah-merahnya, jadi kayak kelihatan gitu kalau misalkan kita lagi kumpul-kumpul atau kita lagi nggak memperhatikan smartphone kita dan kita mau nyalain, kita ketahuan nih, klik. Ya detail sekecil itu juga sebetulnya membantu juga sih. Nah pada bagian kirinya itu ada ini nih, ada proprietary port ya. Ada satu USB-C tambahan, sama ada satu kayak konektor proprietary di mana kita bisa nancapkan macam-macam ya aksesoris ya. Salah satunya adalah Aerocool yang buat kipas. Terus ini ada merah-merah di sini, ini adalah slot SIM. Dia dual SIM tapi nggak ada micro SD. Nah untuk bagian bawahnya ada USB-C, sama ini yang gue suka, ini balik lagi nih. Jadi kalau nggak salah di Asus ROG Phone 3 itu hilang. Audio port 3,5 mm itu hilang dan sekarang ada lagi. Dan gue suka banget karena apa? Karena gue kalau main nggak ada lag sama sekali. Walaupun lagnya kecil, cuma 80 millisecond, itu kerasa banget untuk main game ya. Nah, karena dia balik, orang Asus juga mengatakan bahwa paket penjualannya akan menyertakan ini. Namanya ROG Cetra 2 Core. Ini nanti kita bahas sebentar ya. Terus apalagi? Oh ya, nih kameranya ada 3. Kamera utama, kamera ultra wide, sama kamera makro. Makronya 5 megapiksel. Terus kamera
ultrawide-nya itu 13 megapiksel, terus kamera utamanya tuh 64 megapiksel pakai Sony IMX686, sama kamera depannya 24 megapiksel. Nanti kita bahas lebih lanjut. Selain kamera, ada juga nih lampu-lampunya nih. Lampu yang menyala di sini RGB, udah pasti gaming banget ya kalau RGB ya. Walaupun sebetulnya nggak akan menambah kenyamanan lo untuk bermain, nggak menambah speed, nggak menambah kinerja buat bermain, cuman keren aja gitu. Jadi dari layarnya, Asus itu tidak pernah menggunakan layar-layar berponi gitu, kayak pakai pakai water dot drop atau punch hole, pokoknya notch itu nggak ada. Untuk gaming ya, kenapa? Nih kita lihat. Jadi sebelah sini sama sebelah sini bezelnya sama besarnya. Itu supaya menambah kenyamanan kita kalau lagi main. Jadi kalau misalnya main kan kita kan pasti kan gini ya, modenya landscape ya, landscape. Terus di sebelah kanan dan sebelah kiri pasti ada tombol untuk menggerakkan karakter, dan untuk nembak katakan untuk ada tombol dan ada D-pad-nya. Nah, directional pad-nya itu akan lebih enak kalau misalkan kita langsung nih ada bezel di sini. Walaupun memang bisa diatur ya, cuman secara default kita nggak usah ngatur-ngatur, udah enak gitu. Kalau misalkan ada bezel atau misalkan kalau misalkan ada notch atau ada water drop dan segala macamnya itu biasanya dia akan minggir ke kiri atau minggir ke kanan. Jadi Asus memikirkan sampai sedetail itu ya kalau menurut gue ya, which is good. Dan dengan adanya bezel ini kayaknya untuk kamera segala nggak akan kelihatan juga gitu loh. Dan dengan dimensi yang seperti ini, dimensinya ini layarnya itu 6,78 inci, jadi lebih ini ya, lebih panjang, dan juga kalau ada bezel kanan kirinya nggak terlalu mengganggu juga gitu loh. Nah, ngomong tentang layar tadi, layarnya kan tadi udah pakai AMOLED E4 dari Samsung ya. Itu resolusinya 2448x1080. Nah, yang paling oke adalah ini udah pakai Gorilla Glass Victus. Jadi seharusnya kalau misalkan terjatuh, ya ini kan agak berat juga ya, 238 gram tuh agak berat. Kalau terjatuh seharusnya nggak retak seharusnya. Cuman kalau menurut gue, daripada lo ganti kalau misalnya nanti rusak atau pecah atau ya terbaret segala, agak-agak nggak enak ya. Smartphone mahal, mendingan pakai tempered glass atau pakai mungkin hydrogel untuk melindungi kacanya. Investasi 100.000 kayaknya nggak bakal membuat lo rugi untuk smartphone yang satu ini. Nah, karena pakai AMOLED, jadi dia bisa menggunakan sensor sidik jari di bawah layar nih. Dan ini oke banget, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu nggak terlalu lama. Dia responsif, langsung kebuka. Gitu. Jadi menurut gue ini oke banget. Smartphone ini keren dan smartphone ini bikin orang iri beneran. Nah, kedua sekarang kita coba tentang kinerja ya. Oke, ini sudah menggunakan SoC Snapdragon 888 yang which is itu kayaknya paling kenceng untuk Android sekarang ini ya, sebelum 8982. Atau mungkin nanti 895, gue nggak tahu namanya apa. Kan biasanya kan Qualcomm bisa ganti-ganti ya. Tadi 865, sekarang kenapa nggak ada 875 gitu. Langsung lompat ke 888. Nah, Cortex X1 yang di dalam sini memang membuat ini benar-benar kencang banget sih. Jadi kalau gue main game-game lain selain Genshin itu prosesornya kelihatannya tidak akan sampai 100%, dan ini nggak akan membuat ini panas. Dia hanya panas pada saat gue main Genshin 60 fps dan setting highest, itu baru panas banget. Tapi kalau enggak, sama sekali nggak panas. Grafiknya juga menggunakan Snapdragon 650 ya, mungkin ini Snapdragon seri 6 terakhir. Nantinya akan jadi seri 7 karena mungkin ada persaingan dengan Radeon yang ada di Exynos, jadi mau nggak mau Qualcomm harus meningkatkan lagi kinerja grafiknya lebih jauh lagi, mungkin 30%-40% di atas dari 650 ini. Untuk kinerja 650 sendiri ini gue nggak bisa ngomong ini lag atau ini lelet ya, ini kencang banget sih Menos. Jadi gue belum menemukan satu game pun yang membuat ini jadi lag gara-gara grafiknya, belum ada.
Jadi kalau misalkan memang mau main game di Android tanpa celah ini sih, gue belum mencoba emulator ya. Cuman kok biasa emulator kan dia kan memang belum optimize untuk untuk chipset mobile ya. Cuman seharusnya dengan 865 aja dia kencang, apalagi 888 sih harusnya nggak ada lagi. Nah, ini smartphone yang gue dapetin ini RAM-nya adalah 8GB dan internalnya 128GB. Yang sayangnya tidak ada microSD. Jadi 128GB tanpa microSD untuk sebuah smartphone gaming menurut gue kurang loh. Walaupun dia ada varian berikutnya ya. Harganya 14.999 itu dia menggunakan RAM 12 dan internalnya 256. Kalau yang ini 818. Walaupun mahal sih, cuman menurut gue alangkah baiknya kalau misalkan ada slot micro SD ya, untuk nambah-nambah aja data-data gitu. Nah, layarnya tadi udah pakai E4 Samsung dan dia tidak meninggalkan ciri khas dari sebuah smartphone gaming ya. Jadi dia sudah menggunakan refresh rate 144Hz yang menandakan bahwa dia juga bisa menjalankan beberapa game di 144 frame per second. Yang which is karena ini handphone gaming dan mungkin nih karena Asus ya, karena Asus juga dia juga membuat motherboard gaming, dia juga membuat peripheral gaming, dia juga membuat laptop gaming. Jadi dia care terhadap penggunanya, di mana beberapa smartphone dia tidak bekerja sama dengan vendor gaming gitu. Jadi kalau misalkan walaupun dengan layar 144Hz ya tetap aja jalan di 60 frame per second. Kalau ini enggak. Beberapa game, banyak banget game udah gue mainin di sini dan jalan di 144 frame per second. Ini cukup gila sih memang sih. Nah, habis itu ini ada baterainya. Baterainya ini 6000 yang sekarang dijadikan dua bongkah baterai 3000 dan 3000. Jadi dia menempatkan baterai di antara SoC-nya. SoC-nya ada di tengah. Sayangnya gue nggak boleh bongkar nih. Jadi gambarnya adalah baterainya ada di kanan kiri. Begitu dicolok, dia akan ngecharge dua-duanya langsung dengan charger 65 watt. Nah, gue itu dapat dari 0 sampai 100 tuh sekitar 1 jam lewat 4 sampai 6 menit deh. Ini langsung penuh gitu. Dan chargernya sendiri juga charger USB-C to USB-C ya. Jadi kayaknya Asus dia juga masih membawa yang kalau misalkan kalau misalkan kabelnya itu bukan kabel AC Asus ya dia nggak akan nge-charge kencang gitu. Itu tipikalnya Asus banget sih memang. Dan selama ini gue charge pakai charger yang 33 watt, dia hanya masuknya di 10 watt aja gitu. Jadi gunakan aja charger aslinya untuk nge-charge ini. Oh iya, sama satu lagi yang gue suka adalah bypass charging. Jadi gini, pada saat lo main, lo pasti main begini dan nggak akan dari sini ya. Lo akan ngecas di bawah nih. Nah, biasanya baterainya akan terisi dan pada saat 100% dia akan trickle charging gitu. Isi, enggak gitu. Mempertahankan di 100. Asus bikin feature namanya bypass charging di mana dia tidak akan ngecas baterainya. Pada saat dicolok, dia hanya memberikan daya ke sistem smartphone ini. Gitu. Jadi baterainya nggak diutak-atik, baterai tetap 100%, dia tidak akan terpakai seperti dimatiin, dan lo masih bisa tetap main. Gitu. Jadi ini benar-benar dipikirin banget sama Asus ya. Gue belum lihat smartphone gaming lain yang ada yang seperti ini. Mungkin ada ya, cuman gue belum pernah review sih. Gitu. Ini oke banget menurut gue untuk main game. Semua udah dipikirin. Gitu. Nah, yang gue lupa tadi adalah dia punya tombol LR di sini. Tombol soft button biasalah dari Asus ROG 2 ya kalau nggak salah ya. Udah ada button di sini. Gitu. Nah, ini button ini berfungsi kalau misalkan lo lagi main, katakanlah main PUBG deh. Biasanya orang-orang akan menempatkan tombol di sini untuk nembak gitu, dan tombol di sini untuk melakukan hacker ya. Dan ini udah ada di sini, lo nggak usah beli lagi gitu loh, tombol-tombolan kayak gitu. Cuman yang gue kehilangan dari ROG 2 adalah squeeze-nya ya. Squeeze-nya di sini nggak ada. Gue nggak bisa nge-squeeze di sini untuk dapetin X mode-nya gitu. X mode-nya diaktifin antara dari
notificate di quick menu atau langsung ke Armoury Crate gitu. Armoury Crate-nya sendiri juga ya bisa buat ngatur lampu ini dan bisa ngatur profile gaming. Lo mau pakai CPU di clock berapa, lo mau pakai pendingin, lo mau pakai frame rate-nya di 60, 120 atau di 144 gitu. Banyak, lo bisa atur sendiri gitu. Ini emang gaming banget sih. Walaupun dia smartphone gaming, kita ngomong sekarang yang ketiga adalah kamera. Jadi Asus tidak meninggalkan kameranya ya. Dia menggunakan Sony IMX686 yang which is sebetulnya itu adalah sensor Sony yang bagus juga gitu loh. Walaupun sekarang Sony sudah punya sensor yang lebih baru lagi ya. Tapi 686 ini masih oke untuk sebuah smartphone ya, karena belum semuanya juga pakai 686 gitu. Nah, yang mengembirakan hasil fotonya ini bagus. Akan lebih bagus lagi hasil fotonya pada saat kita nyalain HDR auto. Jadi dynamic range-nya lebih terjaga gitu loh daripada ini dimatiin. Biasanya kan kita kan untuk menjaga dynamic range tanpa adanya backlight kan kita matiin HDR. Ini enggak. Yang gue bingung memang dia membuat warnanya jadi lebih bagus tuh HDR-nya ya. Yang gue juga kehilangan adalah dia udah nggak ada namanya HDR Plus yang dia bawa dari Google ya. Mungkin antara dia sudah tidak punya dia tidak punya lagi lisensinya atau gimana, cuman memang dulu itu cukup membantu banget gitu. Lalu kamera yang kedua adalah ultrawide. Dia pakai yang namanya OmniVision OV13B. OmniVision ini juga ngebikin sensor yang cukup oke ya. Jadi untuk mengambil gambar yang cukup lebar, dia menggunakan resolusi 13 megapiksel dan warnanya dapat, tajamnya juga cukup dapat, gambarnya juga cukup oke gitu. Jadi untuk sebuah smartphone gaming, kayaknya ini memang benar-benar dipikirin juga untuk kameranya ya. Cakep sih. Nah, yang gue nggak terlalu suka memang adalah kamera makro. Kayaknya nggak terlalu berguna juga sih, cuman banyak juga orang-orang yang menggunakan kamera makro untuk menjadikan mungkin kaca pembesar atau memang ada satu objek yang memang benar-benar bisa diambil gambarnya dengan dekat ya. Cuman menurut gue 64 megapikselnya lebih bagus daripada kamera makronya. Even dia di zoom digital. Nah, kamera selfie-nya juga cukup oke ya. Jadi kamera depannya dan kamera belakangnya ini mereka menggunakan teknologi yang sama, yaitu quad Bayer, di mana kamera belakangnya 64 megapiksel, dia akan menjadi 16 megapiksel dan 24 megapiksel ini akan menjadi 6 megapiksel. Kalau gue secara default kan dia kan ada di 6 megapiksel ya. 6 megapiksel udah oke sih menurut gue. Dan brewok, alis, rambut cukup tergambar dengan baik, cukup tertangkap dengan baik. Kalau yang 24 megapiksel agak agak ngeblur dikit kalau menurut gue. Tapi pada saat cahayanya bagus ya, dia cukup bagus sih. Gue sendiri juga nggak terlalu pakai yang 24 megapiksel dan gue menggunakan 6 megapiksel karena lebih oke gambarnya. Oke, sekarang kita geser dulu dan kita ngobrolin tentang ROG Zetra 2 Core nih. Jadi gue ngobrol sama salah satu orang Asus, dia bilang bahwa ini untuk main game gila sih memang. Jadi earphone ini nggak gue pakai doang untuk pakai ROG ya, gue pakai juga untuk main game PC. Ya, gue memang setiap malam sama teman-teman gue main Valorant dan emang suaranya gila sih. Bentuknya seperti ini, earpiece-nya seperti ini ya. Dan suaranya ini ngebas banget. Jadi gue cukup seneng pada saat main game ya. Main game dia suara desingan peluru, suara ledakan, suara tembakan tuh nendang banget gitu. Jedang gitu. Cuman untuk dengerin musik, treble-nya harus naikin dikit. Karena dia benar-benar ngebas banget, treble-nya harus naikin dikit sehingga dia ngangkat high-nya sama mid-nya untuk suara lagu ya. Pada saat dia nggak dinaikin, dia agak kalau menurut gue mendem banget. Jadi
semua profile, semua smartphone, sama laptop kalau misalkan pakai ini untuk dengerin musik, gue harus naikin treble-nya sedikit gitu. Memang sebenarnya untuk smartphone game memang harus dicobain sendiri ya. Banyak beberapa orang yang bilang bahwa ROG Phone 5 buka aplikasinya lebih pelan, jadi lelet. Enggak lelet, ini bener-bener kencang. Ada yang bilang lelet. Mungkin Anda juga nonton video ini ya. Nah, menurut gue ini tidak ada satupun smartphone dengan Snapdragon 888 yang lelet. Tidak ada satupun. Kecuali kita sudah di eranya Snapdragon 2000-an kali ya. Kalau ini kencang banget. Untuk tahun 2021 ini kencang banget dan gue suka banget. Tapi ada yang suka dan ada yang tidak suka harusnya ya. Oke, gue ngomongin yang gue suka banget dulu ya. Yang pertama yang gue suka adalah ini kencang banget, Snapdragon 888. Antutu lo udah pasti di angka 800-an, itu udah pasti. Antutu 9 ya, bukan Antutu 8. Gue dapet di Antutu 9 ini 816.000 ya. Sedangkan untuk ROG 3 itu di 721.000, ROG 2 itu di 547, dan ROG yang pertama itu di sekitar 396.000. Ini kencang banget sih. Dan gue tidak menemukan lag sama sekali pada saat gue bermain game. Oh iya, game yang gue mainin itu adalah Genshin, Bullet Echo, PUBG, dan Trial Racing 3. Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya tidak ada lag. Nah, yang kedua yang gue suka adalah nih air trigger nih, yang soft button di sini untuk LR-nya. Itu ini sangat membantu ya. Walaupun kadang-kadang kalau gue main PUBG ini sering pencet sih. Jadi musuh tahu lokasi gue gitu. Cuman ini cukup membantu banget untuk bermain PUBG sih, gue nggak usah. Jadi gue bisa mengarahkan karakter gue dengan lebih baik untuk nembak dan untuk pakai scope. Itu enak banget. Terus oh iya, ini dia sebelah kanan kiri ini ada speaker. Dan speaker ini benar-benar keras banget. Kerasnya nggak cempreng ya, kerasnya tuh menggelegar dan ada bassnya. Kedengaran banget bassnya dan nggak pecah suaranya. Ini enak banget speakernya. Yang keempat, gue udah nyoba untuk baterainya, dan sekitar 17 jam di 120 Hz itu cukup lebih dari buat untuk sehari tuh lebih loh, karena biasanya untuk sehari kan nggak sekitar 14 jam ya makanya 12 jam 14 jam ya, masih sisa lah sekitar 3 sampai 5 jam masih kasih sisa, dan itu cukup banget. Oke gitu, kecuali pakai buat main ya pasti akan lebih boros. Untuk rentang waktu segitu menurut gue oke. Terus juga karena dia handphone gaming, nggak juga berarti bahwa handphone ini kameranya jelek. Kameranya oke menurut gue. Untuk sebuah smartphone gaming ini kameranya oke, jadi bisa diandalkan juga. Nah, yang terakhir adalah sayangnya gue nggak dapet ya. Cuman berkaca dari ROG Phone 2 dan 3, ini aksesorisnya sih lengkap banget sih. Sampai dia memperkenalkan juga di Indonesia kan Aerocool, dan sekarang sudah sudah ada yang jual pihak ketiga untuk semua smartphone, tapi dia tetap mengeluarkan aksesorisnya dia, dan menurut gue lengkap, bagus menurut gue ya. Gitu. RGB-nya juga oke, walaupun nggak ada juga nggak apa-apa sih karena gue nggak ngeliatin setiap hari gitu. Nah, sekarang yang gue dislike apa nih? Nggak dislike sih sebetulnya, akan lebih baik lagi kalau ada ya. 128 is big, cuman not big enough. Jadi menurut gue kayak game-game kayak COD Mobile, PUBG, Genshin itu nantinya akan membesar gitu. Apalagi ini kameranya bagus, pasti akan dibuat foto-foto juga. Lalu juga pasti akan ada download film, walaupun bisa pakai Netflix ya, cuman Netflix akan di layar gede. Pasti di suatu saat ini akan penuh dan kita harus melakukan perpindahan data dari smartphone ke PC, dan itu makan waktu lagi untuk pekerjaan seperti itu ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan ada juga micro SD-nya. Yang kedua, aksesoris sih. Walaupun aksesorinya lengkap,
Tapi dia nggak kompatibel dengan yang ROG 2 dan ROG 3. Walaupun ada yang kompatibel, cuman nggak semuanya gitu loh. Itu sebetulnya agak downside sih. Kalau misalnya orang udah punya ROG 3, ternyata dia punya aksesorisnya dan nggak bisa dipakai di ROG 5, nyesek juga sih. Yang ketiga, kalau misalkan gue lagi main game tiba-tiba jatuh dan nyemplung air, ini nggak ada IP ratingnya. Jadi dia tidak tahan air kali ya. Gue belum pernah nyobain sih ini cemplungin sih, cuman secara resmi dia nggak ada IP rating gitu. Sama itu sih yang gue nggak suka adalah pada saat bermain Genshin panasnya sampai 51 derajat. Nggak nyaman banget di tangan gue, sehingga gue harus pakai ini nih. Pakai ini pun juga pada saat kita megang juga beberapa tempat panas juga sih, kurang nyaman juga gitu. Well, mungkin kedepannya di ROG 6 siapa tahu pendinginnya bisa lebih diperhatikan lagi sama Asus. Walaupun dia punya Aerocool 5, tapi well nggak semua orang bakal beli itu juga sih gitu. Oh iya, harganya untuk yang smartphone ini 9.999.000, 10 juta kurang 1.000 ya. Ya well, sebetulnya nggak terlalu mahal sih ya untuk sebuah smartphone gaming ya. Cuman memang untuk sebuah smartphone aja ini memang mahal sih untuk 10 juta sih. Memang nggak semua orang bisa mendapatkan ini, nggak bisa memiliki ini. Tapi untuk orang-orang yang gemar bermain game yang memiliki dana lebih, ini tergolong murah sih sebetulnya, nggak mahal-mahal amat gitu. Dia ada yang ROG 5 Ultimate yang harga lebih tinggi lagi, atau yang varian yang 12.256 yang harga 14.999. Untuk 9.999 ini, well, kayaknya sih banyak yang akan tertarik. Apakah lo akan belinya? Itu akan menjadi keputusan lo ya. Ya, kayaknya segitu dulu aja ngobrolin gadget kita kali ini tentang Asus ROG Phone 5. Mungkin kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Semoga ada yang cukup menarik untuk dibicarakan. Oke, gue Dimas dari Daily Social, undur diri dulu. Thank you banget udah nonton, dan sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.